Sejarah perkembangan pertanian organik dimulai pada tahun 1930-an dan 1940-an sebagai reaksi terhadap pertumbuhan pertanian ketergantungan pada pupuk sintesis. Sir Albert Howard secara luas dianggap sebagai ayah dari pertanian organik. Jill Rodell di Amerika Serikat, Lady F. Beaver di Inggris, dan banyak orang lain di seluruh dunia. Nah, pada makalah kali ini, saya akan merangkum perkembangan sejarah dan prediksi pertanian organik masa depan di Indonesia. Nah, pertanian merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam menyediakan kebutuhan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ada beberapa alasan mengapa pertanian organik dianggap penting. Yang pertama itu faktor lingkungan, yang kedua itu faktor kesehatan. Dari faktor lingkungan, yaitu untuk membantu menjaga keseimbangan ekosistem tanah dan mengurangi erosi. Nah, kalau dari faktor kesehatan, makanan organik biasanya bebas dari residu pestisida yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, sebelum masuk ke tujuan dan pembahasan, kita lihat dulu sejarah pertanian organik di Indonesia. Nah, modernisasi pertanian skala besar yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 1970-an. Nah, respon terhadap kebijakan revolusi hijau pada periode yang sama yaitu pertanian organik di Indonesia. Pertanian organik sebagai alternatif tidaklah mudah. Hal itu karena pertanian organik berkembang seiring dengan kebijakan revolusi hijau yang mempengaruhi pertanian pribumi menjadi sistem politik agrari yang terintegrasi dengan negara, pasar, dan seluruh instrumen lokal. Transisi ke tingkat lokal dan mendominasi tingkat nasional dan selanjutnya terkait dengan sistem pertanian global. Nah, setelah reformasi 1998, pemerintah menjadi lebih toleran terhadap gerakan pertanian organik. Namun, euforia politik pada saat itu agak melemahkan antusiasme pemerintah terhadap pembangunan, termasuk revolusi hijau dan hampir semua reformasi, termasuk pembukaan pasar yang tidak diterima oleh pemerintah. Nah, ketika pertanian organik ini menguat, seperti terlihat dengan berdirinya Akornia, Asosiasi Peminat Organik Indonesia, JKPO, barulah pemerintah mulai mempertimbangkan perlunya langkah-langkah politik untuk mengatur pertanian organik di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2002, toleransi pemerintah terhadap pertanian organik menyebabkan serangkaian pertemuan antara pemerintah, aktivis organik, pengusaha, akademisi, dan kelompok ahli terkait lainnya, sehingga menghasilkan standar nasional SNI pangan organik 6729/2002. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004, di mana sesaat setelah itu mulai dirancangkanlah suatu kebijakan untuk mencapai sistem pertanian organik yang terintegrasi dengan sistem pasar komoditas pertanian organik di tingkat internasional pada tahun 2010 atau yang disebut dengan Go Organic 2010. Kemudian mulai berkembanglah pertanian organik ke internasional. Nah, adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu mengetahui masalah yang dihadapi dari berbudidaya pertanian organik, dan yang kedua itu mengetahui dampak positif yang diharapkan dari pertanian organik terhadap pertanian berkelanjutan. Nah, untuk mengetahui masalahnya, yang pertama itu ada ketersediaan pupuk organik. Nah, pertanian organik mutlak memerlukan pupuk. Nah, mulai dari itu, pertanian organik di sini mulai menggunakan urea SPKCL sehingga tidak memenuhi untuk kecukupan. Nah, diharapkan permasalahan seputar pertanian organik ini dapat memenuhi pupuk organik. Yang kedua itu ada teknologi pendukung seperti pemutus siklus hidup hama, perlu diketahui pengetahuan dan tanaman yang dapat menyumbangkan hara terhadap seperti legum, tanaman penyumbang nitrogen, dan lain-lain.
Yang ketiga itu ada pemasaran. Nah, untuk pemasaran organik biasanya itu di kancah masyarakat sederhana ke atas. Biasanya masyarakat yang miskin itu tidak mau membeli pertanian organik. Nah, biasanya karena mahal. Keempat itu kesalahan persepsi. Masyarakat persepsi produk yang bagus tidak hanya dari segi kandungan nutrisi, namun juga penampilan. Biasanya masyarakat melihat produk pertanian organik ini banyak yang jelek. Padahal yang jelek-jelek itu belum tentu tidak bagus, tetapi dari situ kita melihatnya bagus. Nah, yang kelima itu sertifikasi dan standarisasi. Dari standarisasi dan sertifikasi, untuk pertanian organik biasanya cukup susah dan cukup sulit. Ada banyak beberapa alasan yang perlu dicakupi dalam pertanian standar sertifikasi ini. Nah, adapun dampak positif dari pertanian organik dalam pertanian berkelanjutan itu ada 4 faktor. 4 pemegangnya yaitu peran utama pertanian organik, karakteristik utama pertanian organik, keberlanjutan pertanian, dan keberlanjutan masyarakat, kesehatan masyarakat. Nah, dari peran utama pertanian organik itu ada konservasi sumber daya alam, pemeliharaan keanekaragaman hayati, kualitas pangan yang lebih baik, keberlanjutan ekonomi dan sosial. Itu adapun untuk karakteristik utama pertanian organik itu ada penggunaan bahan organik, pengolahan tanah yang berkelanjutan, pengendalian hama dan penyakit organik, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan petani. Nah, dari keberlanjutan lingkungan itu ada 5, yaitu konservasi sumber daya alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pengurangan populasi dan limbah, penggunaan energi terbarukan, kesadaran dan pendidikan. Adapun untuk dari segi kesehatan masyarakat itu yang pertama itu pencegahan penyakit, pengendalian penyakit, promosi kesehatan, kebijakan kesehatan, kesejahteraan, kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan yang dilakukan. Nah, adapun kesimpulan dari makalah yang saya buat yaitu terdapat beberapa kendala pada saat menghadapi perkembangan pertanian organik, yaitu ketersediaan pupuk organik, kurangnya teknologi pendukung, pemasaran yang sulit, dan kesalahan persepsi tentang pertanian organik, dan sulitnya sertifikasi dan standarisasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbudidaya tanaman secara organik. Nah, yang kedua itu pertanian organik dianggap penting dalam mewujudkan keberlanjutan dan memberi dampak positif bagi pertanian berkelanjutan. Dalam peran utama pertanian, karakteristik utama pertanian, keberlanjutan lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.